Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, penuntun jalan menuju cahara kebenaran. Sahabat sekalian, pernahkah kita mendengar kisah ada orang yang berangkat haji dengan penuh kebanggaan, namun pulang bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan ujian yang mengguncangkan hidupnya. Malam ini, mari kita dengarkan kisah menggetarkan tentang seorang kepala sekolah terhormat, Pak Rahmat. Ia berangkat ke Tanah Suci dengan harta yang tak sepenuhnya halal, dan bagaimana Allah menunjukkan tanda kasih sayangnya melalui ujian yang berat. Di sebuah desa yang tenteram, berdiri sebuah rumah besar berwarna putih gading. Halamannya luas, pagarnya menjulang tinggi, kontras dengan rumah-rumah tetangga yang berdinding papan dan beratap seng. Rumah itu adalah milik Pak Rahmat, kepala sekolah yang dikenal tegas, berwibawa, dan selalu berpenampilan rapi. Setiap pagi, ketika mobil hitamnya meluncur melewati jalan berdebu desa, anak-anak kecil menatap dengan mata berbinar. Para tetangga menunduk hormat, kagum akan keberhasilannya. Lihatlah, Pak Rahmat sungguh sosok yang patut ditiru, bisik mereka dengan rasa hormat. Bukan gosip, bukan iri, melainkan kagum yang tulus. Karena dari luar, kehidupan Pak Rahmat tampak indah, penuh berkah. Namun, seperti bayangan yang panjang di senja hari, citra yang dilihat mata tidak selalu sejalan dengan kenyataan hati. Harta yang dimiliki Pak Rahmat bukan semata hasil keringat halal. Ada dana bantuan murid miskin yang dialihkan. Ada anggaran pembangunan sekolah yang dipotong. Ada amplop proyek yang diam-diam masuk ke sakunya. Di depan orang, ia bicara tentang integritas. Namun di belakang meja, ia lihai menyusun laporan palsu. Istrinya, Bu Salma, adalah perempuan sabar. Lahir dari keluarga sederhana, ia tidak pernah meminta banyak. Namun ketika gelang emas mulai melingkar di tangannya, ia pun larut dalam arus kemewahan. Ia ingin anaknya hidup lebih baik, ingin keluarganya dihormati. Anaknya, Rizky, kuliah di kota dengan biaya besar. Ia bangga punya ayah kepala sekolah yang sukses. Di mata Rizky, ayahnya adalah pahlawan keluarga. Ketika harta dianggap cukup, Pak Rahmat berkata dengan penuh kebanggaan, "Salma, waktunya kita menunaikan rukun Islam kelima. Aku akan berangkat haji tahun ini." Namun yang berangkat bukan seluruh keluarga, hanya dirinya seorang. Ia ingin orang-orang melihat dirinya sebagai Haji Rahmat, gelar yang akan semakin mengangkat namanya. Di balik persiapan keberangkatan, tanda-tanda kecil mulai muncul. Ia jatuh sakit ringan tanpa sebab. Mimpinya dipenuhi wajah-wajah anak sekolah yang menatap pilu. Istrinya beberapa kali berdoa dengan cemas. Namun Pak Rahmat menepis semuanya. "Itu hanya kebetulan," katanya. Pesawat mendarat di Jeddah. Langkah pertama Pak Rahmat di Tanah Suci penuh wibawa. Ia berjalan dengan dada membusung, merasa lebih tinggi dari jamaah lain. Dalam hatinya terbersit sombong. Aku berhasil. Aku haji dengan kemewahan, bukan dengan susah payah seperti mereka. Namun sejak itu kegelisahan terus menghantuinya. Saat pertama kali menatap Ka'bah, tubuhnya menggigil hebat. Air matanya jatuh, bukan karena haru, melainkan rasa takut yang tiba-tiba menghantam jiwanya. Dalam tidurnya, ia bermimpi dikejar anak-anak miskin, wajah mereka pucat, menuntut hak yang ia rampas. Jemaah lain mulai merasa tidak nyaman dengan keangkuhannya. Ia sering menyela antrian, enggan menolong sesama, dan lebih sibuk menjaga penampilan daripada kekhusyukan. Di Arafah, ketika jutaan jamaah mengangkat tangan, tubuhnya mendadak gemetar. Kakinya kehilangan kekuatan, ia jatuh terjerembab di tanah panas. Dokter berkata singkat, "Syukur masih hidup, tapi kakinya lemah. Ini bisa jadi awal kelumpuhan." Saat pulang ke hotel, kepalanya berputar,
Keringat berjujuran dari dahinya. Ia teringat uang yang ia rampas, doa murid-murid yang terabaikan, dan wajah istrinya yang penuh harap. Semua menghantamnya seperti badai yang tak terbendung. Meski sakit, Pak Rahmat akhirnya pulang. Tetangga menyambut dengan sukacita, menabur bunga di jalan, menyalami tangannya, dan menyebutnya Pak Haji. Namun di balik senyum itu, hati mereka teriris iba, karena Pak Rahmat tidak pulang dengan gagah, melainkan dengan tongkat menopang tubuhnya yang lemah. Sesampainya di rumah, suasana berubah muram. Bu Salmah menangis melihat suaminya tak lagi sekuat dulu. Rizki terpukul karena ayah yang ia banggakan, kini hanya bisa duduk terbaring. Rumah megah itu terasa sepi karena penghuninya diliputi cemas dan duka. Berita kepulangan Pak Rahmat yang sakit tersebar. Banyak tetangga datang menjenguk, memberi doa dan makanan. Ada yang tulus, ada pula yang diam-diam bertanya dalam hati, apakah ini ujian atau teguran? Suatu sore, datanglah seorang lelaki bersurban putih. Ia adalah Kiai Abdullah, sahabat masa muda Pak Rahmat. Mereka pernah belajar bersama. Bahkan Abdullah pernah menjadi pengisi kajian rutin di sekolah yang dipimpin Rahmat. Namun, Rahmat pernah menjauhinya karena merasa keberhasilan dunianya lebih tinggi dari dakwah Abdullah. Ketika melihat sahabat lamanya itu datang, Rahmat menunduk malu. "Abdullah, aku tak pantas menerima kunjunganmu," katanya lirih. Abdullah tersenyum lembut. "Rahmat, aku datang bukan untuk menghakimi. Aku hanya sahabat yang rindu." Rahmat menangis. "Aku salah, Abdullah. Aku sombong. Aku tamak. Lihatlah, ini balasannya. Aku haji dengan uang haram. Apa Allah masih mau menerimaku?" Abdullah menatapnya tajam namun penuh kasih. "Rahmat, Allah Maha Luas ampunannya. Jangan biarkan rasa putus asa membunuh hatimu. Sakitmu ini bisa jadi rahmat agar engkau kembali sebelum terlambat." Sejak malam itu, hidup Rahmat berubah. Ia mulai belajar sabar menerima sakitnya. Ia meminta maaf kepada istrinya, mendekap anaknya, dan memanggil para tetangga untuk mengakui kesalahannya. Sisa hartanya ia gunakan untuk mengembalikan hak orang lain satu persatu, meski tidak seberapa. Malam-malamnya dipenuhi doa, siangnya penuh istighfar. Lidahnya tak berhenti menyebut nama Allah. Setiap sujud yang bisa ia lakukan sambil duduk, penuh tangis penyesalan. Ia kini tak lagi memikirkan gelar, tak lagi peduli dengan harta. Yang ia inginkan hanyalah ampunan Allah. Bertahun-tahun ia jalani sakitnya dengan ikhlas. Hartanya perlahan telah habis, namun jiwanya justru terasa lapang. Ia sudah mengembalikan apa yang bisa ia kembalikan. Ia sudah memohon maaf pada siapapun yang pernah ia zolimi. Hingga suatu subuh, azan berkumandang. Rahmat terbaring dengan kondisinya yang semakin lemah, namun dengan wajahnya yang tenang. Dengan sisa tenaga, ia berbisik lirih, menyebut, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Hening menyelimuti ruangan, udara terasa dingin, waktu terasa berhenti. Istri dan anaknya terpaku lesu bersamaan air mata yang menumpah bagaikan hujan. Nafasnya telah hilang, tubuhnya telah layu. Nafas terakhirnya mengantarkannya pada istirahat yang panjang untuk selamanya. Wajahnya tersenyum, matanya terpejam damai.
Kiai Abdullah yang menuntunnya berkata lirih, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Dengan senyum hangat penuh harapan, Kiai Abdullah memeluk putra Pak Rahmat. "Insya Allah, babakmu pulang dengan husnul khotimah, nak." Sahabat sekalian, mari kita ambil pelajaran. Harta haram takkan pernah membawa berkah. Ujian adalah tanda kasih sayang Allah, dan taubat tulus dapat menuntun pada husnul khotimah. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar semakin banyak yang mendapatkan hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.